Istri kedua, episode 12. Sayang, kamu baik-baik ya hari ini. Maaf, aku tidak bisa pulang cepat karena ada pekerjaan mendadak di luar kota. Papar Al sembari memeluk erat Aurora yang baru saja membantunya memasang dasi. Iya sayang, kamu hati-hati. Nanti kabari aku kalau sudah sampai di sana. Jawab Aurora mengelus pipi Al. Al meraih tangan itu lalu mengecupnya. Kemudian, pria itu berlutut di hadapan perut Aurora. Melayangkan kecupan di sana cukup lama. Baby A jangan nakal ya. Jangan nyusahin mami. Baby A harus jadi anak yang baik. Tuturnya seolah-olah baby di dalam perut itu mendengarkannya. Dia menendang sayang. Al menempelkan pipinya ke perut Aurora. Sepertinya dia anak yang penurut. Al kembali tersenyum senang. Baginya, menjadi seorang dedi adalah sesuatu yang sangat ia impikan sejak bersama Aurora. Ia menyesal karena pernah tidak peduli tentang anak. Namun, ia bersyukur karena wanita yang mengandung anaknya bukan wanita itu, melainkan wanita yang sebelumnya tidak pernah ada di dalam rencana hidupnya. Semua terjadi secara tiba-tiba. Setelah sarapan, Aurora pun mengantarkan Al ke depan. Seperti biasanya, ritual mencium kening istrinya dan mengecup perut Aurora tak pernah dilewatkan jika ingin berangkat bekerja. Wawan pun telah kenyang melihat hal itu setiap hari. Namun, ia juga berharap dapat melakukan hal itu nantinya setelah menikah. Wawan melirik ke samping kirinya. Ternyata Hans juga telah siap untuk mengantar Putri ke sekolah. Hans menaik turunkan alisnya begitu Putri terlihat. Sedangkan Putri yang masih merasa jengkel dengan Wawan hanya melewati pria itu dengan membuang muka. Sepertinya dia masih batinnya. Apa aku harus minta maaf ya? Wawan selalu melirik Putri hingga gadis itu telah duduk cantik di jok mobil. Lihat sayang, mereka seperti sepasang kekasih yang sedang marahan. Manis banget sih. Kamu tuh ya. Mengetuk pelan kepala Aurora. Ya sudah, aku juga berangkat ya sayang. Ingat, kalau nggak ada sesuatu yang penting, kamu di dalam kamar aja. Al kembali mengelus rambut panjang istrinya. Oke, Dedi. Al duduk termenung di dalam mobil dengan menopang dagu, melihat keluar kaca. Ia memikirkan istrinya yang menurut taksiran dokter akan melahirkan 10 hari lagi. Entah kenapa ia masih merasa takut. Namun Aurora selalu mengatakan bahwa ini akan baik-baik saja. Al menghela napas panjang. Rasanya berat meninggalkan istrinya. Namun karena pekerjaan di sana pun mengharuskan dia datang, sehingga mau tidak mau ia akan pergi. Tuhan kenapa ya? Batin Wawan yang sedari tadi mencurkang lewat spion mobil. Apa Tuhan sakit? Tanya Wawan. Saya tidak apa-apa Wan. Tapi Tuhan kelihatan gelisah. Ya seperti itulah. Saya masih terus memikirkan persalinan istri saya. Wawan memilih tidak menjawab. Karena ia pun tahu proses melahirkan itu seperti apa. Sebab ia pernah melihat kakak perempuannya berteriak karena kesakitan. Rumah aman kan, Wat? Gak ada sesuatu yang mencurigakan? Sejauh ini aman, Tuan. Wanita itu, dia selalu dalam pengawasan, Tuan. Bagus, jangan biarkan dia keluar. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Iya, Jenny telah menjadi penghuni tetap di sebuah klub terbesar.
dengan pengawalan yang ketat tentunya. Aurora baru saja memutuskan sambungan telepon dari Al. Suaminya berkata bahwa ia sudah dalam perjalanan pulang. Aurora merasa hari ini panggulnya sering terasa sakit dan nyeri. Namun ia tetap menanggapinya dengan tenang. Aurora pun hari ini seringkali bolak-balik ke dalam kamar mandi. Kandung kemihnya selalu terasa penuh. Sesekali ia menerapkan ajaran instrukturnya, mengambil dan membuang nafas dengan benar. Pada waktu makan malam tiba, wanita yang sedang memakai dress tidur berwarna kuning itu lebih memilih makan di kamar. Dan itu sempat membuat Dewi khawatir. Namun Aurora masih beranggapan kalau dia baik-baik saja. Sakit di panggulnya mungkin hanya karena beban perutnya yang sudah semakin membesar. Hingga malam semakin larut, mansion itu pun sudah terdengar sepi. Para penghuni istana megah itu mungkin sebagian telah masuk ke alam mimpi. Aurora terbangun, matanya menyipit melihat jam dinding. Sudah jam 1. Kenapa Mas Al belum sampai ya? Katanya sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Au. Panggulku sakit lagi. Ujarnya meringis, mengelus-ngelus panggulnya untuk mengurangi rasa jalar hingga ke panggul bawahnya. Apa aku sudah mau melahirkan ya? Tapi kan waktunya masih ada 10 hari lagi. Ujarnya kini terbata. Rasa sakit yang ia rasakan semakin terasa dan akan hilang setelah beberapa menit. Tetapi beberapa menit kemudian, rasa sakit itu kembali menyerang. Au. Aurora memegang perutnya, menjatuhkan kakinya ke lantai keramik. Ia bahkan lupa memakai alas kaki hingga kakinya terasa dingin. Wanita itu mencoba mencari pertolongan, sebab sakit yang ia rasakan kini semakin sering, namun masih hilang timbul. Mas Al, rintihnya sembari sakit. Begitu, ketiga pengawal yang sedang berpatroli di dalam rumah langsung menghampirinya. Ada apa Nyonya Muda? Tanya salah satu pengawal. Perut saya sakit, tolong panggilkan Mami Dewi. Lirih Aurora menahan sakit yang mendaranya. Tangannya bertumpu di tembok, mencoba menetralkan rasa sakit itu. Sebentar Nyonya, saya panggilkan dulu. Ucap tergesa pengawal itu, kemudian berlari menaiki tangga. Mengetuk pintu kamar tuannya begitu keras. Sedangkan salah satu pengawal mengawasi Aurora. Tahan sebentar ya Nyonya. Menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aduh, gimana nih? Biasanya kan, kalau perempuan mau melahirkan sangat suka punggungnya dielus agar rasa sakitnya berkurang. Ini, aku mana berani menyentuh Nyonya Muda. Bisa-bisa ini tanganku hilang nanti. Gerutunya sembari memberikan semangat untuk wanita di depannya yang sedang merintih kesakitan. Sementara di atas sana, pengawal yang masih muda itu mandir. Sebab empunya kamar sepertinya sedang tidur nyenyak. Kembali ia mengetuk pintu. Tuan Besar, Nyonya. Panggilnya cukup keras. Rikolas yang merasa terganggu segera bangun dan membuka pintu. Apa ada sesuatu yang terjadi? Ujarnya tetap dalam mode tegas. Itu Tuan, Nyonya Muda sepertinya sudah mau melahirkan. Apa? Teriak keras Rikolas hingga Dewi menggeram di dalam kamar. Apa sih Pi teriak-teriak? Mi, menantu kita mau melahirkan. Cepat bangun. Balasnya tak kalah keras. Kamu, cepat suruhan sediakan mobil. Perintahnya pada pengawal itu. Calon kakek itu rupanya sangat antusias.
Ia dan Dewi berlari cepat menuruni anak tangga. Namun begitu melihat Aurora, nyali Nicholas menciut. Ia pun kembali mengingat peristiwa di mana istrinya melahirkan kedua anaknya dulu. Seketika ia bergidik ngeri. "Aurora sayang," panggil Dewi berlutut di depan Aurora yang telah duduk di kursi dengan arahan pengawal tadi. "Mi, sakit Mi," rintihnya lagi dengan nafas yang tersengal-sengal, seraya meremas bahu Dewi cukup kencang. "Papi ngapain berdiri di situ? Cepat gendong Aurora, kita ke rumah sakit," teriak Dewi setengah marah karena melihat suaminya yang hanya diam mematung dengan jarak yang cukup jauh. Padahal tadi pria tua itu sangat antusias saat berlari menuruni anak tangga. Tapi sekarang, dia terlihat seperti orang bodoh. Iya Mi," jawabnya terbata, hingga membuat para pengawal yang sedari tadi ikut menegang, kini menahan tawa. Mereka sangat tahu ketakutan tuan besarnya itu. Dengan perasaan campur aduk, Nicholas segera menggendong Aurora yang masih selalu merintih, dengan tangannya meremas pundak mertuanya itu. "Sabar ya menantuku, kita akan ke rumah sakit sekarang," ujarnya dengan nada seperti sedang membujuk anak kecil. Nicholas bahkan bernafas serupa seperti Aurora tanpa sadar.